Alat. Acara selanjutnya sambutan serta arahan dari Ketua Umum Pimpinan Wilayah 14 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Ustadz Jel Fatullah LC. Pada Ustadz disilakan. Alhamdulillah di Sumatera Barat peserta aktifnya lebih kurang 15.000. Belum bicara tentang alumni. Jadi ini tentu saja keberadaan mereka ini menyokong program pihak provinsi, program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kenapa? Karena kalau sudah masuk tapak suci, di situ terdidik mental dan fisiknya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-mu'minu qawi ahabbu ilallahi minal mu'min ta'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka dengan ada kemampuan keahlian fisik, khibrah jasadiyah, maka mereka merasa pede itu menguatkan mentalitinya. Perkembangan tapak suci mungkin kita perlu sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur bahwasanya tapak suci ini hari ini berkembang pesat di luar negeri. Jadi ini adalah salah satu olahraga yang mengharumkan nama Indonesia di luar. Jadi sekarang berkembang di Timur Tengah, di Mesir, kemudian di berbagai negara, di Maroko juga, dan kemudian di Eropa, di Jerman, ada di beberapa negara, apalagi kalau yang dekat seperti Singapura, Malaysia, itu tapak suci ada. Jadi tapak suci ini sekarang ini sudah menjadi olahraga bela diri internasional dan sudah diadakan di Jogja kejurnas dunia, kejuaraan dunia. Nah untuk itu begitu juga dari kami ini Pak Wagub, sekaligus kami beritahukan Pak Wagub, insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan mengadakan kejurnas di Sumatera Barat. Insya Allah kita akan mengharumkan nama Sumatera Barat untuk skala nasional dengan tapak suci. Jadi untuk itu kami memang meminta perhatian, support dari pihak provinsi. Insya Allah nanti akan kami tidak lanjuti, apakah melalui Bapak Wakil Gubernur atau melalui Pak Gubernur. Tapi insya Allah kita tentu, kenapa? Karena ini juga menyangkut nama baik Sumatera Barat. Kalau seandainya nanti pelaksanaan kejurnas ini terdapat banyak titik lemah disebabkan kami ini tagak surang, sado bareh sado di tanah gitu ya. Nah, jadi tentu nanti yang cacat nama Sumatera Barat. Jadi kalau sama-sama kita kuatkan yang harum nama Sumatera Barat. Dan biaya kejurnas itu berkisar sekitar 500 juta paling kurang, minimal 500 juta. Jadi insya Allah nanti akan kita komunikasikan dengan pihak provinsi. Begitu Pak Wagub. Tapi kalau Pak Wagub nanti jawab langsung di sini nggak apa juga. Dan insya Allah ini 15.000 kader aktif ini, itu kalau seandainya mereka tidak ditempa di tapak suci, terjadi kenakalan remaja, untuk 15.000 itu saya rasa uang Sumatera Barat habis buatnya itu. Ya, nah, jadi kita telah bantu Sumatera Barat untuk persoalan kerusakan moral yang nyata, konkret 15.000 generasi Sumatera Barat. Jadi tapak suci sudah kontribusi untuk generasi muda Sumatera Barat, menyelamatkan generasi muda Sumatera Barat dengan kerja positif sebanyak 15.000 orang. Jadi kalau biaya penanggulangan narkoba 15.000 orang itu kira-kira berapa itu? Banyak juga itu. Nah, itulah sumbangsih dari tapak suci. Nanti kita komunikasikan tahun bilbiri, kerjasama yang baik. Kemudian untuk anak kami yang ikut ujian nanti, ya insya Allah niatkan karena Allah, ya banyak berdoa dan kemudian jaga fisik nanti
Jangan porsir tenaga pada hal yang tidak perlu. Kemudian insya Allah Tapak Suci akan memberikan hal-hal yang terbaik untuk kader-kadernya insya Allah. Jadi untuk itu pelaksanaannya nanti kita serahkan kepada Dewan Pendekar semua dan pelatih. Mudah-mudahan Tapak Suci Sumatera Barat jaya, amin. Tapak Suci Sumatera jaya, amin. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Melintang Panai. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam lebih ibadah. Yang saya hormati, yang kita muliakan Ustaz Jil Fatullah, yang pada sore hari ini saya memang sengaja diundang beliau. Bagaimana cara ngatur waktunya ini, saya bilang. Dari saya ini udah 4 hari nggak pulang-pulang, 5 hari kok, udah pulang-pulang ke rumah. Jadi patang itu loh. Dari Siko, dari Jakarta langsung ke Pasaman. Nah, ke mendaki bukit itu ternyata tidak bisa. Pesawat pulang lagi kan, langsung berangkat ke Jambi. Alhamdulillah, sore hari ini pesawatnya tepat waktu. Ambo bisa menghadiri beliau ini. Kemudian yang kedua, ada rasa tanggung jawab. Hari ini adalah ujian kenaikan tingkat siswa. UKTS ini di mana apa yang beliau katakan tadi, bahwa generasi muda ini sekarang tanggung jawab kita. Kalau kita salah mendidik mereka, kita yang akan bertanggung jawab nantinya. Anak-anak semua, sekarang ini kami memang harus memikir Anda semua bagaimana ke depan. Tingkat pengangguran banyak, tamat sekolah selesai, habis itu mau kerja di mana. Ini semua sekarang berkecamuk. Para kepala daerah yang sekarang akan pemilihan bermacam-macam strategi akan dilakukan. Tapi Anda semua, pertumbuhan penduduk yang 2,3%. Hari ini kita 138.000 sedang mencari kerja di Sumatera Barat. 26.000 adalah tamat sarjana. 62.000 tamat SLTA SMK. Tamat SMP sisanya tamat SD atau SLTP. Ini adalah tantangan berat ke depan. Anda semua, globalisasi masuk ke Indonesia tanpa bisa direm. Ini kita sudah masuk daerah globalisasi mendunia. Apapun bisa masuk ditonton hari ini. Sasarannya adalah anak-anak muda kita. Untuk itu Ustaz saya berterima kasih. Mari Pak Ketua. Mari Pak Ketua DPRD kita, Pak Epi Naldi. Saya tadi lewat Pak Epi, saya mohon izin mau masuk daerah ini. Iya. Saya biasanya ada teman-teman kalian, saya mohon izin. Termasuk Pak Bupati nggak bisa saya telepon. Biasanya Pak Bupati saya mohon izin masuk ke daerah Bapak. Alhamdulillah, makasih Pak Epi Naldi. Nah, tanggung jawab ini sekarang diberikan kepada kita, kepada pemerintah, termasuk DPRD juga. Untuk itu Pak DPRD, kita sekarang tobat nanti dilihat APBD kita yang menyentuh untuk generasi muda ini ada nggak? Untuk kepemudaan ini, untuk bidang agama ada nggak? Ke depan itu memang tugas kita di pemerintahan sama DPRD. Yang pertama pemerintahan, oke, tidak ada masalah. Kita jalankan peraturan undang-undang semua. Bagaimana membuat pejabat dia bersih bisa kita paksa. Ada yang salah, kita lakukan pembinaan. Mungkin juga ada yang masuk penjara, kasarnya seperti itu. Bisa kita berikan pelayanan terbaik. Tidak waktunya lagi kita hari ini sombong menjadi seorang pejabat. Sudah harus rubah mentalitas. Mental kita sekarang melayani, bukan lagi dilayani. Itu harus kita lakukan. Yang kedua, pembangunan fisik, infrastruktur. Ekonomi mungkin bisa kita kejar. Tapi pembangunan sosial kemasyarakatan, keagamaan, mental, spiritual sangat berat.
Buya kan setiap hari nih, beliau Ustadz ini setiap hari masuk keluar masuk. Bagaimana kondisi para pemuda kita? Ini tugas kita ke depan dan harusnya itu anggaran terbesar, bukan anggaran untuk pembangunan fisik. Karena yang kita bangun adalah indeks pembangunan manusia. Kita memanusiakan manusia sekarang, menyiapkan Indonesia maju itu, Indonesia sukses 2045 itu 4 besar di dunia, terbaik dalam segala hal. Ananda semua nanti 2045 sudah mapan insya Allah semua. Sudah ada yang jadi menteri, ada yang menjadi gubernur, menjadi bupati, jadi pengusaha, jadi ustadz, jadi ulama. Harusnya ada punya cita-cita dari sekarang. Punya cita-cita semua? Alhamdulillah. Nah, untuk itu sekarang jangan sia-siakan waktu. Anda diberikan waktu 6 bulan untuk kenaikan tingkat, harus naik. Dan harus berjuang keras. Bagaimana teman bisa, supaya kita juga bisa. Dan saya terima kasih kepada Ustadz bisa memimpin 15.000 mereka. Insya Allah semua ananda yang masuk di tapak suci ini tidak akan ada yang terkena narkoba. Insya Allah. Apalagi dilaksanakan juga Muhammadiyah. Muhammadiyah tentu kita harapkan juga bersama-sama kita bagaimana melakukan pembinaan itu. Memang ke depannya luar biasa tanggung jawab kita terhadap kondisi muda. Tentu pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih kepada para pendekar untuk mengajar mereka disiplin, untuk mengajar mereka ilmu, untuk mengajar mereka bagaimana ini pendidikan karakter ini benar merasuk kepada jiwanya, untuk persiapan mereka yang akan memasuki dunia yang tidak ada, yang dunia yang sekarang serba bebas dan penuh tantangan masa depan. Mudah-mudahan tentu dengan harapan ananda semua akan sukses memasuki kemajuan dunia ini dengan siap dengan ilmu pengetahuan, siap dengan agama, siap dengan karakter yang bagus, sehingga ananda tidak larut, tidak terbawa arus di dalam melaksanakan memasuki generasi baru ini, generasi A ini, generasi Z ini yang saat ini sedang mendunia, juga dikatakan zamannya digital. Ananda harus belajar, ananda harus menjadi orang cerdas di dalam tubuh yang sehat. Tentu juga kita mengharapkan ananda juga menjadi otak yang cerdas, sehingga kita tidak ketinggalan zaman dari negara manapun hari ini. Ananda semua, mungkin anda tahu juga begitu pinternya orang dari China. Apa yang tidak bisa dibuat? Tapi sekarang Allah menurunkan, boleh dikatakan azab kepada kita. Kita tidak berdoakan mereka, tapi ini azab Allah subhanahu wa ta'ala karena takaburan anda. Jadi berarti selaku manusia kita jangan terkabur, karena masih ada Allah yang maha tahu, yang bisa sekejap mengirimkan hampir 100 orang minimal hari ini meninggal dan belum ketemu obatnya. Akan ketemu lagi obatnya itu 18 bulan lagi. Kalau 18 bulan lagi berapa orang yang akan meninggal? Sekarang ada kapal yang tengah laut isinya 3.400 orang tidak bisa mendarat karena mereka kena corona. Dia menunggu di kapal adalah menunggu ajal sebenarnya. Begitu luar biasa Allah sekarang menurunkan itu azab kepada kita. Untuk itu ananda belajar dengan baik, agama jangan lupa ananda. Ini pegangan kita ke depan. Kita doakan ananda sukses memasuki masa depan yang penuh tantangan ini. Selanjutnya tentu terima kasih sekali lagi Ustaz dengan seluruh para pendekar, para guru, para pembina yang hari ini sudah bersusah payah. Dan soal bantuan nanti kita bicarakan. Pendak penuh KT penuh ke bawah. Proposal dibuat kepada Pak Gubernur. Nanti mungkin kita bantu juga menyalurkan ke tempat lain. Mana tahu ada nanti yang bisa membantu kita. Tentu kita juga berbesar hati berbangga apabila nanti tapak suci ini Sumatera Barat yang akan menjadi para juaranya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian kenaikan tingkat siswa tapak suci se-Sumatera Barat secara resmi saya buka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.